يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا ربي أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وعليكم منهم وصحابته أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى ولاة مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن أحمد سقاف وثم لك محمد الشافعي الهدامي وثم على مولد حسن مرزقي وثم لك عبد الله الشافعي وثم لك عبد الرشيد عبد الله الشافعي وثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن سقاف وثم لك عبد الشاكر الرملي وثم إلى روحي كجاء أحمد في فتح الله وثم لك جاء شريف الدين عبد الغانم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bilkhusus guru kita Ketua Umum Masjid Al-Muttaqin Al-Ustadz Nur Ali serta para jamaah sekalian, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam pemeliharaan Allah. Kita yang hadir di majelis ini semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah.
Selama kita berada dalam majlis ini, Allah ampunkan, gugurkan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari daripada kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan ta'lim kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita berada pada hadis yang ke-29. Hadis yang cukup panjang, yang sudah 2 giliran kita membahas hadis ini. Insyaallah ini adalah kali yang ketiga kita membahas hadis yang ke-29 ini. Mudah-mudahan malam ini kita dapat habiskan hadis berkenaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaih ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara wa salatul rajuli fi jawfil lail. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'umudihi wa dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Ra'sul amri al-islam wa 'umuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bi malaki dhalika kullih. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa alayka hadha. Qultu ya Nabiyallah wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Faqala thaqilatka ummuka wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan membahas bahagian yang terakhir daripada kitab ini, daripada hadis ini, yaitu pada ucapan Nabi yang disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dhirwati sanamihi. Maukah engkau aku beritahu tentang pangkal agama, tiang dan puncak tertingginya? Ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, bala ya Rasulullah. Kemudian baginda Nabi menjawab, ra'sul amri al-islam. Pangkal agama itu adalah Islam. Maka apabila seseorang itu ingin dianggap orang yang layak masuk ke dalam syurga Allah, maka mesti berada pada ra'sul amri. Ini adalah ibarat kata modal, ya. Orang beramal soleh seperti yang didahulukan pada hadis yang ini, segala amal yang dia lakukan kalau dia bukan orang Islam, dia tidak akan diterima semua amal ibadahnya. Wa ra'sul amri al-islam. Ketika orang sudah mengucapkan agama Islam, mengucapkan kalimat syahadat, dia menjadi muslim, maka dia dianggap layak untuk mendapatkan ganjaran pahala dari amalan-amalan yang dia lakukan tersebut. Sebaik apapun orang, kalau dia bukan beragama Islam, dia tidak akan pernah masuk ke dalam syurga Allah. Maka kalimat yang paling berharga itu adalah la ilaha illallah.
Afdalu dzikri, kata baginda Nabi, afdalu dzikri, sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Ketika orang mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya, tidak ada sesembahan lain melainkan hanya Allah, maka itu melayakkan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Nanti pada hari kiamat, ketika masing-masing manusia sudah menerima balasannya, kemudian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu keadaan ketika yang lain itu tidak berani untuk mengangkat kepalanya ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sujud di hadapan Allah, tidak bangun-bangun. Kemudian Nabi dikatakan oleh Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, was'al tu'ta, minta maka pasti engkau akan diberikan, washfa' tushaffa', mintalah syafaat dan engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Berikanlah syafaat maka engkau diizinkan untuk memberikan syafaat itu. Maka Nabi mencari di kalangan umatnya yang berada di dalam neraka. Kalau ada di kalangan umatnya yang masih berada di dalam neraka, Nabi akan tarik keluar daripada neraka jahanam. Kemudian Nabi sujud lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil lagi kepada baginda Rasulullah, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu, washfa' tushaffa' was'al tu'ta, minta engkau akan diberikan, berikanlah syafaat engkau akan diizinkan. Nabi keliling lagi ke dalam neraka jahanam. Nabi cari orang-orang yang bukan bagian daripada umatnya, tetapi dia tergolong orang-orang yang meyakini Allah sebagai Tuhannya. Ada secercah iman di dalam hatinya walaupun dia bukan umat Nabi Muhammad, maka orang tersebut akan dibela oleh baginda Nabi kita Muhammad. Karena ada apa? Karena ada keimanan kepada Allah. Dia orang muslim walaupun dia hanya mempunyai iman sebesar biji zarrah. Nabi akan tolong dia karena Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Nabi bukan hanya rahmat untuk umatnya, tetapi Nabi adalah rahmat bagi seluruh alam. Umat yang bukan bagian daripada umat Nabi Muhammad akan dibela oleh baginda Nabi, dikeluarkan dengan syafaatnya, tentunya karena ada iman pada hatinya. Makanya Rasul Amri al-Islam, pokok daripada perkara itu semuanya adalah Islam. Ketika orang mengakui Allah sebagai Tuhannya, dia sebagai muslim, maka dia pasti masuk ke dalam surga, walaupun mesti singgah dulu ke dalam neraka beberapa lama. Pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga Allah. Wa umuduhu, dan tiangnya itu adalah as-shalah. Tiangnya Islam itu adalah as-shalah. Orang yang mendirikan salat seperti orang yang mendirikan tiang. Kalau orang yang meninggalkan salat seperti orang yang menghancurkan tiang. Sebuah bangunan tidak akan pernah berdiri dengan tegak kalau tidak ada tiangnya. Masjid ini berdiri dengan megah, dengan tinggi dan hebat, itu karena ada tiangnya. Berapa banyak tiang di masjid ini? Banyak. Tiang inilah yang menopang atap yang ada di atas lantai yang kedua. Bangunan-bangunan yang berkaitan dengan ini semuanya itu sangat bergantung kepada tiang. Maka ketika orang tidak melaksanakan sholat, maka hancur bangunan itu, tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Ketika rumah tidak ada tiangnya, ya, ketika rumah tidak ada tiangnya, tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Hatta itu adalah tempat singgah yang paling sederhana, pasti akan ada tiangnya. Kemah, ya kan? Kemah yang paling sederhana ada tidak tiangnya? Pasti ada. Maka ketika tidak ada tiang, tidak akan berdiri kemah itu, tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang berada di bawahnya.
Maka orang kalau tidak sholat, maka hancur semuanya. Maka dari itulah sholat adalah perkara yang sangat diambil berat, yang sangat diperhatikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi kita pernah bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak-anakmu untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna'u ishri sinin. Dan pukullah mereka ketika umurnya mereka 10 tahun kalau mereka tidak mau juga melaksanakan sholat. Ketika orang tidak sholat, Nabi izinkan orang tuanya untuk memukulnya. Pukulan di sini tentunya bukan pukulan yang mencederakan, tetapi hanya pukulan yang sifatnya memberi efek takut kepada anak. Jangan tinggalin sholat. Orang tua boleh memukul anak itu. Jangan biarkan anak tidak merasa takut ketika mereka tidak sholat. Orang tua tidak akan pernah ditanya oleh Allah, anak itu kaya atau tidak, anak itu sekolahnya lulus atau tidak, anak itu berjaya atau tidak pada perkara dunianya. Allah tidak akan tanya itu semuanya. Yang Allah akan tanya dan minta pertanggungjawaban kita adalah, apakah kamu ajarkan anakmu untuk sholat? Kalau itu tidak kita ajarkan kepada anak kita, maka kita akan menjadi orang yang paling sengsara. Karena perintah untuk mendidik sholat kepada anak itu juga perintah daripada Allah dan perintah daripada Rasulullah SAW. Pada surah Luqman itu ya, diabadikan perintah Luqman kepada anaknya. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sholat. Luqman berpesan kepada anaknya, dan pesan itu diabadikan dalam Quran bukan hanya sekedar untuk cerita saja, tapi iktibar kepada kita. Kita sebagai orang tua punya kewajiban berpesan kepada anak, jangan tinggalkan sholat. Ketika kita tidak peduli dengan kewajiban sholat ini, kita tidak pernah marah ketika anak kita tidak sholat, tunggu waktunya. Anak ini akan membuat kita pusing. Anak ini akan membuat kita ini jadi tidur tidak nyenyak. Kenapa? Ketika orang tidak sholat, berani meninggalkan sholat, kewajiban-kewajiban yang lainnya lebih mudah untuk dia tinggalkan. Pasti itu. Karena sholat itu tiangnya. Kalau tiangnya sudah roboh, yang lainnya gampang dia langgar. Itu pasti, Pak. Bakal nyusahin kita itu anak. Kalau anak tidak mau sholat, kita tidak marah, tunggu satu saat anak itu akan nyusahin kita. Lebih baik kita marah waktu dia masih kecil. Yang penting waktu dia besar, dia tidak menyusahkan kita. Ya. Maka yang punya anak, apalagi anaknya masih dalam usia kecil 5-10 tahun, tanamkan itu kepada anak kita. Jangan sekali-kali tinggalkan sholat, ya, karena itu asasnya, karena itu adalah tiangnya, umud, tiangnya, ya. Baik, kemudian jamaah sekalian, yang berikutnya, wa dzirwatus sanamihi al jihad, dan puncak tertingginya adalah jihad. Satu bangunan itu akan kokoh kalau pondasinya kuat. Tapi kalau hanya pondasi tidak ada tiangnya, dia bukan dianggap bangunan. Dia perlu ada tiang penyangga. Kalau hanya ada tiang, tidak ada atap, kurang manfaatnya. Maka kalau pondasinya kokoh, tiangnya juga ada, lengkapi dengan atap, maka bangunan itu akan menjadi bangunan yang bermanfaat. Maka atapnya apa? Atapnya adalah al-jihad. Jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, ya, berjuang di jalan Allah. Hanya pada agama ini diajarkan ajaran tentang jihad.
Agama lain tidak ada ajaran tentang ini. Makanya kalau perang secara terbuka antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, kaum musyrikin, pasti yang menang adalah umat Islam. Karena umat Islam kalau berperang yang diharapkan adalah mati. Jihad itu adalah cita-cita tertinggi. Sedangkan orang bukan Islam kalau perang yang dia inginkan apa? Selamat. Maka akan berbeda semangatnya ketika orang kalau berperang nyarinya nyari mati dibandingkan dengan orang kalau berperang nyarinya nyari selamat. Dalam sejarah sudah dibuktikan kalau perang secara terbuka umat Islam pasti menang. Ya. Nah, inilah yang coba dikikis semangat ini oleh siapa? Oleh musuh-musuh Islam. Semangat jihad ini dikikis pelan-pelan oleh mereka. Dan itu dikatakan dan disebutkan oleh siapa? Oleh Asy-Syaikh Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau menyebutkan dalam salah satu kitabnya bahwa di antara strategi musuh terhadap umat Islam itu adalah memadamkan semangat jihad itu. Ketika orang sudah tidak memiliki semangat jihad, maka umat Islam tidak akan punya semangat untuk mempertahankan agamanya. Begitu, itu bukan kata saya, itu kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Makanya sekarang sering kita dengar istilah-istilah yang coba mendiskreditkan semangat jihad. Bapak-bapak tahu tidak? Kalau pelajaran perang, sejarah perang dalam mata pelajaran apa itu namanya, sejarah ya, sejarah Islam itu dihilangkan. Cerita-cerita tentang perang yang pernah terjadi pada zaman Nabi itu dalam buku-buku pelajaran anak kita sudah dihilangkan. Pernah ngecek atau tidak? Itu dihilangkan. Kenapa? Dianggap itu dianggap itu sebagai satu pelajaran yang bisa menumbuhkan apa? Enggak, kata mereka itu dianggap benih-benih apa namanya? Radikalisme. Dianggap benih-benih radikalisme, ya. Padahal cerita tentang perang itu disebutkan dalam kitab-kitab hadis, itu diceritakan. Dalam kitab sirah juga diceritakan. Tetapi diputarbalikkan oleh musuh itu yang memanfaatkan umat Islam. Ya, dia memanfaatkan umat Islam untuk mengubah ajarannya sendiri. Supaya apa? Semangat jihad itu luntur. Kalau orang membela agamanya dicap radikal, dicap teroris, dicap fundamentalis. Itu bagian daripada strategi musuh, Pak. Ya. Makanya jihad ini adalah kuncinya, ya. Kesempurnaan satu buah bangunan itu ada pada jihadnya. Orang ketika sudah diajak seruan untuk berjihad, kemudian dia tidak mau menyahutnya, maka orang tersebut diragukan keimanannya. Itu terjadi pada zaman Nabi ketika ada beberapa orang yang tidak ikut perang Tabuk, pulangnya mereka diberikan hukuman yang berat. Kenapa? Karena dianggap keimanan mereka itu tidak serius. Ya, itu terjadi pada sejarah umat Islam. Maka jihad ini memiliki tempat yang tertinggi. Wazirwatus sanamihi al-jihad. Tetapi jihad juga harus ada tempatnya. Harus tahu tempatnya. Jangan sesama umat Islam masing-masing mengatakan kita berjihad, padahal musuhnya siapa? Musuhnya saudaranya sendiri. Itu salah. Jihad harus tahu tempatnya. Jihad harus betul tempatnya, maka barulah dia disebut sebagai jihad.
Baik, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Seterusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bimalaki kullihi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi." Maukah engkau aku beritahu apa kuncinya, apa kendali dari semuanya itu? Qultu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi. Maka kemudian Nabi mengambil lidahnya, wa qala, dan Nabi bersabda, kuffa alaika hadza. Kuffa alaika hadza. Jagalah ini. Jagalah ini. Lidah kita disuruh jaga oleh Nabi. Ya Nabi Allah, Mu'az berkata, wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bihi. Sesungguhnya kami akan diazab oleh Allah dengan sebab apa yang kami katakan. Faqala, Nabi bersabda, sakilatka ummuka wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi berkata, mengapa engkau masih menanyakannya? Bukankah yang menyebabkan manusia disungkurkan ke dalam neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka tidak lain adalah karena ucapan lisan mereka? Nih. Jadi kalau kita baca dari awal sampai akhir, di awal itu kan banyak perintah tentang beramal. Di akhirnya Nabi katakan kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di lidah kita. Diambil lidahnya, kuffa alaika hadza. Jaga lidahmu. Karena semua amalan yang disebutkan di awal hadis itu bisa habis tidak berbekas kalau lidah kita tidak jaga. Dengan sebab apa? Dengan sebab ucapan seseorang bisa jadi sebab dengan ucapan manusia bisa jadi musyrik. Manusia bisa jadi murtad hanya dengan sebab apa? Ucapan. Orang bisa jadi kafir hanya dengan sebab apa? Ucapan. Lisan itu bisa jadi penentu kita masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam neraka. Maka hati-hati, ya, hati-hati dengan sebab lidah ini. Baru-baru ini Pak ya, ini aktual ya, terkini. Kita semua tahu ada ucapan yang diucapkan oleh salah seorang aparat yang beberapa waktu yang lalu sempat heboh. Apa ucapannya? Bahwa agama semuanya sama, kata dia. Betul tidak? Betul enggak ucapan ini? Enggak, maksud saya, betul enggak diucapkan oleh orang itu? Betul ya? Ucapannya terdokumentasi, kita bisa lihat. Ini hati-hati ucapan ini. Ini lisan kan yang ngucapin. Agama di mata Tuhan sama. Wah, itu bahaya. Kalau agama sama, mau tidak kita pindah ke agama yang lain? Tawarin ke dia. Mau tidak pindah ke agama Kristen, ke agama Katolik, ke agama ini? Pindah kalau sama. Mau nggak? Hati-hati. Itu ucapan ringan diucapkan tapi konsekuensinya berat. Hah? Konsekuensinya berat. Bisa menyebabkan orang jadi kafir hanya dengan sebab apa? Lisan. Ini yang ngomong bukan saya, ulama. Hah? Yang ngomong bukan saya tetapi ulama. Saya bacakan naskahnya. Ini yang berkata adalah Al-Imam An-Nawawi dalam salah satu kitabnya Raudhatul Talibin. Wa inna man lam yakfur man dana bi ghairil islami kan nasara aw syakka fi takfirihim aw sahhaha madhhabahum fahuwa kafirun. Sungguhnya orang yang tidak
Wa anna man lam yukaffir man dana bi ghairil Islam. Wa anna man lam yukaffir man dana bi ghairil Islam kan nasara. Orang yang tidak mengkafirkan orang lain yang bukan agama kita selain Islam, seperti orang Nasrani, dia tidak mengkafirkannya. Au syakka fi takfirihim, atau dia ragu-ragu dalam pengkafirannya. Au sahhaha mazhabahum, atau dia membenarkan pegangannya, mazhabnya. Fahuwa kafirun, maka dia adalah tergolong orang kafir. Ini bukan saya ngomong, ini Imam Nawawi. Ustadz galak banget ngomongnya. Ini masalah akidah. Jangan main-main dengan akidah. Karena orang bisa masuk ke dalam neraka seperti kata Nabi. Paling banyak orang masuk ke dalam neraka itu akibat lantaran apa? Lantaran lidahnya. Ngomong sembarangan yang bisa mengakibatkan keluar daripada agamanya, habis semua amalannya, Pak. Maka ngomong itu harus ada ilmunya, ada dasarnya. Kalau tidak ada ilmunya, lebih baik lebih baik diam. Falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Ini ucapan ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Man lam yukaffir man dana bi ghairil Islam kan nasara aw syakka fi takfirihim aw sahhaha mazhabahum fa huwa kafirun. Hati-hati ya. Makanya lisan itu adalah kendalinya, tali kendali. Amalan-amalan yang banyak tidak akan jadi manfaat kalau ucapan kita terkeluar ucapan yang bisa membuat kita keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Begitu. Nah, dengan lisan ini juga seseorang itu bisa membuat atau melakukan dosa besar yang lainnya. Contohnya apa? Syahadatuz zur, persaksian palsu, ya. Jadi saksi tapi saksinya saksi palsu, bersumpah dengan nama Allah tapi ngomongnya bohong, saksi palsu, dosa besar. Saksi kan yang dia gunakan apanya? Lisannya. Bisa masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian apalagi? Wa yadkhulu fiha as-sihr wal qazab. Sihir, ya. Sihir itu juga menggunakan apa? Lisan. Ketika orang membaca mantra-mantra, yang mantra itu berisi perkataan yang bisa membuat dia syirik, wah itu bisa habis akidahnya. Wal qadzaf. Apa qadzaf? Qadzaf itu menuduh orang lain berzina tanpa dia dapat datangkan bukti dan saksi, itu qadzaf. Ngomong itu orang berzina itu. Hati-hati kalau kita tidak bisa datangkan saksi dan bukti, kita dianggap qadzaf. Qadzaf itu dosa besar. Bisa masuk ke dalam neraka. Lantaran apa? Lisan. Ya. Wa ghairi zalika minal kaba'iri was saghair, dan lain daripada itu, daripada dosa besar ataupun dosa kecil. Kal kadzib, bohong, wal ghibah, ngomongin orang, wan namimah, adu domba. Itu kan semua dosa-dosa yang terkait dengan lisan kita. Maka hati-hati, kita punya amalan bisa habis lantaran kita punya lidah kita tidak jaga. Ya. Kita punya lidah, kita tidak jaga. Nabi seringkali mengingatkan itu kepada kita sekalian. Falyakul khairan aw liyasmut, begitu ya. Dalam hadis yang lain Nabi kita pernah bersabda, aktsaru ma yudkhilun nar, yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam neraka itu al-ajwafan, dua lubang. Apa itu? Al-fam wal farj, mulut dan kemaluan. Dua lubang yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Lubang mulut, karena dalam mulut itu ada lisan. Satu lagi lubang kemaluan. Itu kata baginda Rasulullah SAW.
Suatu hari dalam satu riwayat disebutkan bahwa ada seorang yang bernama Ibnu Buraidah. Dia berkata, "Ra'aitu Ibnu Abbasin." Aku melihat Ibnu Abbas. Akhadha bilisanihi. Dia mengambil lidahnya. Wa huwa yaqulu, dan dia berkata, "Waihak kul khairan taghnam." Katakan yang baik, engkau akan beruntung. Ngambil lidahnya, ditunjuk-tunjuk sambil berkata, "Kul khairan," wahai lidah, berkatalah yang baik, taghnam, engkau akan beruntung. Au uskut an su'in taslam, atau diamlah dari berkata-kata yang buruk, maka engkau akan selamat. Wa illa fa'lam annaka satandam. Kalau tidak, maka ketahuilah bahwa engkau akan menyesal, katanya. Kemudian dikatakan kepada Ibnu Abbas, ya Aba Abbas, ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, lima taqulu hadza, kenapa engkau katakan itu? Kemudian kata Ibnu Abbas, sesungguhnya sampai kabar kepada aku bahwasannya tidak ada di jasad manusia itu yang paling banyak yang akan menyebabkan manusia itu akan marah dan menyesal adalah karena bagian lidahnya itu. Di antara jasad kita yang banyak anggotanya itu ada mata, ada telinga, ada tangan dan sebagainya, yang paling banyak membuat kita akan marah dan menyesal itu apa? Nanti pada hari kiamat, lidah. Lidah itu. Maka lidah ini dijaga, ya. Lidah ini dijaga. Kalau kita tidak jaga, habis amalan kita. Ya, kita akan merugi pada hari akhirat. Naudzubillah wal iyazubillah. Baik, jemaah sekalian. Sudah mau waktu Isya, ya. Saya berikan kesempatan kepada para jamaah, apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Ustaz katakan bahwasanya Islam masuk neraka tidak selamanya. Suatu saat pasti dia akan masuk surga. Tapi orang kafir kekal selama-lamanya di neraka. Ada salah satu hadis yang berbunyi, man tarkas salata muta'ammidan faqad kafara jahara. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai salat juga kafir juga di sini dikatakan? Ada dua Ustaz ya. Satu-satu apa ini? Di awal hadis ada kalimat yang berbunyi ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Pelajaran awal hadis di menurut paham orang Wahabi, istighosah, tawassul kepada para nabi, para aulia dan para ulama sebagai perantara mereka dengan Allah. Karena mereka dekat dengan Allah, maka orang itu disebut oleh Wahabi termasuk orang kafir, musyrik, halal darahnya, halal hartanya, walaupun ia sudah menyebut dua kalimat syahadat atau sholat. Menurut tanggapan Ustaz, bagaimana pandangan atau pendapat dari paham Wahabi ini? Terima kasih Ustaz. Yang pertama, ada hadis yang berbunyi, man tarakas sholata faqad kafara jiharan, gitu ya. Man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia telah kafir secara terang-terangan.
Lalu apakah kalau orang tidak sholat sengaja, ya, muta'ammidan, sengaja, lantas dia dihukumkan sebagai kafir? Nah, hadis ini dibahas panjang oleh para ulama hadis. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan orang baru dianggap kafir ketika dia tidak sholat apabila dia tidak sholat diiringi sikap mengingkari kefarduan sholat itu. Kalau dia menganggap sholat tidak wajib, berarti kan dia mengingkari kefarduannya. Barulah orang itu dianggap kafir. Tetapi kalau dia tidak sholat hanya lantaran dia itu malas, ya, malas, dia tidak mau sholat, tetapi dia masih menganggap sholat itu wajib. Sholatnya kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak, bolong-bolong sholatnya. Nah, orang yang masih dalam perasaan bahwa dia masih menganggap sholat itu perkara yang wajib tanpa mengingkarinya, dia dianggap bukan kafir, tapi fasik. Ya, fasik, orang yang melakukan dosa besar. Pemerintah itu punya kewajiban sebetulnya untuk apa? Memaksa orang yang tidak sholat untuk mengerjakan sholat. Kalau dipaksa tidak mau, maka pemerintah bisa memenjarakannya, ya, sampai dia mau sholat. Disuruh taubat nggak mau, dipenjara masih juga nggak mau sholat. Sebetulnya dia masih bisa diberikan hukuman lagi. Apa hukumannya? Nah, bisa dibunuh, begitu. Kalau sampai pada tahap disuruh taubat nggak mau, dipenjara juga nggak jerah, itu hukuman terakhirnya adalah agama membenarkan itu, ya. Tetapi hadis itu yang tadi dikatakan oleh Ustaz Nur Ali itu diterjemahkan dan disyarahkan, bukan berarti kalau tidak sholat langsung kafir, tidak. Lihat bagaimana sikapnya, apakah dia itu mengingkarinya atau tidak, begitu, Ustaz, ya. Kemudian yang kedua tentang istighatsah atau juga tentang tawassul, ya. Kita minta kepada Allah dengan perantaraan orang-orang yang dekat dengan Allah, baik itu anbiya, baik itu aulia, siapa saja yang mempunyai makom yang dekat dengan Allah. Nah, ulama-ulama Wahabi, Salafi memasukkan perkara istighatsah itu, tawassul itu dalam perkara apa? Akidah. Maka dianggap kalau orang mintanya kepada melalui perantaraan seperti itu dianggap musyrik. Sedangkan kita ahlu sunnah wal jamaah, istighatsah, tawassul itu masuk dalam bab fikih sebetulnya, di antara adab-adab berdoa, ya. Dari situ saja sudah berbeda. Makanya kita menganggap bahwa berdoa kepada Allah dengan perantaraan para aulia, perantaraan para anbiya itu boleh. Kenapa? Karena kita masih mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Allah. Tetapi melalui perantaraan orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini bukan tanpa dalil. Dibolehkannya tawassul, dibolehkannya istighatsah dan sebagainya itu bukan tanpa dalil. Ada seseorang yang buta matanya, kemudian dia datang berjumpa Nabi, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya bisa lihat lagi, ya. Kata Nabi, kalau kamu sabar, kamu lebih besar pahalanya. Tapi kalau kamu mau doa silakan, aku mau doakan silakan. Ya Rasulullah, saya mau sembuh aja, gitu ya. Saya nggak mau buta terus-terusan. Kemudian disuruhlah orang ini untuk berdoa. Allahumma inni nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah, gitu. Ini dalam hadis Tirmizi ada. Ya Allah, aku minta kepadamu dan bertawassul kepadamu
binabiyyika nabiyyir rahmah, dengan perantaraan nabimu, nabi yang rahmah. Tuh coba, nabi yang ngajarin, Allahumma inni as'aluka binabiyyika nabiyyir rahmah, aku minta kepadamu dengan perantaraan nabimu. Kita pakai nama nabi ketika berdoa, ya, itu lebih mudah diijabah, betul tidak? Artinya kita punya koneksi yang berat, yang besar di situ. Sama seperti kita di dunia, kalau kita tidak punya kenalan dengan orang-orang besar, susah kita mau berhubung dengan mereka. Tapi kalau kita punya orang dekat dengan orang besar itu, mudah kita masuk. Maka itu maksud daripada tawassul, mintanya kepada Allah, tetapi melalui orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah. Itu tidak ada masalah, ya. Dan banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi. Umar itu pernah minta kepada Allah, di Madinah lama tidak turun hujan, kering. Dia minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan jah, dengan maqam, dengan kemuliaan yang ada pada Abbas, pamannya Nabi, maka turunkanlah hujan. Begitu. Maka tidak lama turun hujan. Ini siapa yang berkata? Umar minta kepada Allah melalui apa? Melalui kemuliaan yang ada pada Abbas, pamannya Nabi kita Muhammad SAW. Karena waktu itu Nabi sudah tidak ada. Ya, maka siapa yang tinggal daripada kerabat Nabi? Ya, antaranya apa? Pamannya Nabi. Digunakan orang yang dekat dari segi kerabat dengan Rasulullah untuk berdoa kepada Allah, diijabah. Yang penting kita tetap doanya kepada siapa? Doanya kepada Allah. Lah kan sama urusannya ini, sama kayak kita berobat ya. Kita berobatnya kemana berobat? Dokter. Kita meyakini tidak dokter itu yang menyembuhkan? Hah? Kita meyakini tidak obat itu yang menyembuhkan? Kalau kita meyakini obat itu yang menyembuhkan, kita juga musyrik. Betul tidak? Nah, sama urusannya begitu. Ya. Obat hanya wasilah, dokter hanya wasilah, yang menyembuhkan Allah. Ya. Begitu, Ustaz. Jelas ya? Oke. Ada lagi? Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tentang jihad, Ustaz. Pada dasarnya jihad adalah identik dengan peperangan. Nah, namun pada saat ini kan kita damai tanpa ada perang nih. Kemudian yang saya tanyakan, apakah ada pahala yang besar selain jihad, selain perang gitu ya. Jihad yang kedua katalah apa bentuknya, Pak? Yang kedua tentang definisi agama. Agama itu apa sih makna daripada agama? Selama ini orang punya agama A, B, C dan C gitu ya. Tapi makna daripada agama itu seperti apa? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya bisa jawab. Yang kedua panjang kalau saya mau jelasin. Karena itu bisa jadi satu seri kuliah nanti. Yang pertama saja ya Pak. Jihad itu kata Bapak tadi identik dengan perang. Kan sekarang nggak perang. Maka bagaimana caranya agar dapat pahala itu? Banyak. Jihad yang paling berat itu sebetulnya adalah jihad melawan nafsu. Ya, itu termasuk jihad juga. Jihad melawan nafsu. Termasuk di antara kategori jihad itu adalah berkata-kata yang hak di hadapan pemimpin yang dianggap zalim, itu juga bagian dari jihad. Ini yang sebutkan Nabi ya. Afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah berkata yang hak di hadapan pemimpin yang durhaka, yang menentang Allah, yang zalim, katakan gitu ya. Kita berani melantangkan suara, mengkritiknya ya, dan berani menerima resikonya, itu termasuk bagian daripada jihad. Ya, mungkin ulama caranya beda-beda. Ya, ada yang secara persuasif, ada yang secara terang-terangan ataupun terbuka. Masing-masing punya argumentasi. Yang penting ketika dia menyampaikan yang hak,
tanpa takut risiko yang akan dia dapat, itu bagian daripada jihad. Ya, begitu Pak kira-kira. Itu diantaranya bagi bagian daripada jihad yang kita bisa upayakan. Nah, yang kedua tentang agama itu kepanjangan kalau saya mau jelasin, ya. Kepanjangan. Intinya adalah beragama itu adalah kita berpegang dengan aturan. Ya. Berpegang dengan aturan. Kalau orang tidak beragama berarti dia tidak terikat dengan aturan. Ya, itu intinya. Dan kita ketika kita beragama Islam berarti kita mesti takluk dengan aturan yang Allah sudah gariskan. Yang disebut dengan taklif, ya, beban agama. Kalau nggak mau ada terikat dengan apa-apa, jadilah orang gila. Karena ketika orang gila berarti dia tidak punya akal, dia tidak bisa terikat dengan apapun. Ya, tapi ketika dia tidak gila, dia sudah balik, dia kalau beragama Islam dia mesti terikat dengan aturan. Gitu Pak, kira-kira ya. Baik, demikian saya rasa taklim kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian dan menambahkan lagi pengetahuan kita tentang ajaran agama kita ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.